Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf, eee, agak menunggu ya hari ini. Jadi, kita akan bahas mengenai aspek teknis operasi dalam, suatu studi kelayakan bisnis. Nah, di sini kita akan mulai membahas satu persatu kenapa sih kita perlu memahami aspek teknis atau operasi sebelum kita mulai menjalankan usaha. Oke, kita mulai belajar ya. Tetap semangat semuanya untuk belajar di rumah. Saya share screen dulu. Nah, jadi hari ini kita akan bahas mengenai aspek teknis operasi. Nah, dalam aspek teknis atau operasi di sini tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami proses penentuan lokasi usaha, memahami proses penentuan layout pabrik, memahami manajemen persediaan untuk optimalisasi kegiatan operasional produksi. Jadi, pada intinya perencanaan aspek teknis atau operasi itu untuk menempatkan produksi perusahaan kita itu dalam titik yang optimal, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti itu. Yuk kita mulai belajar ya. Nah, analisis aspek teknis atau operasi, pada intinya ini adalah sebuah proses penilaian kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi, dan layout, serta kesiapan mesin-mesin yang akan digunakan, utamanya agar keberadaan perusahaan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat dijalankan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Nah, masalah manajemen operasional. Jadi, dalam menganalisis itu biasanya ada 3 masalah yang menjadi poin utama dalam manajemen operasional. Manajemen operasional itu apa sih sebenarnya? Jadi, kegiatan operasional perusahaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari manajemen operasional, mulai dari perencanaan, organisasi, staffing, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan terhadap operasi perusahaan. Jadi, manajemen operasional itu inti utamanya adalah melakukan koordinasi bagaimana agar kegiatan operasional perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, masalah apa sih yang dihadapi? Nah, yang pertama di situ adalah penentuan posisi perusahaan. Waktu minggu kemarin kita bahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Di situ kan kita udah bahas nih, posisi pasarnya kita mau pilih yang mana, segmen pasarnya bagaimana, terus kemudian kita akan pilih alternatif yang mana. Nah, itu sebenarnya adalah langkah awal dalam menentukan posisi perusahaan kita. Jadi, setelah kita menetapkan pasarnya produk kita akan melakukan pemilihan strategi produksi, kemudian pemilihan perencanaan produknya. Jadi kita pengen melayani masyarakat kelas menengah atas yang premium atau yang biasa, seperti itu ya. Terus kemudian pemilihan dan perencanaan produknya seperti apa, apakah fiturnya lengkap dengan harga yang terjangkau ataukah fiturnya itu eksklusif seperti produknya Apple misalkan, eksklusif hanya melayani segmen khusus atau bagaimana. Terus yang selanjutnya adalah perencanaan kualitas. Nah, jadi penentuan posisi perusahaan di sini kita akan lebih berfokus pada produknya yang dihasilkan oleh proyek atau bisnis yang akan kita jalankan. Nah, sedangkan yang kedua untuk penentuan desain.
penentuan desain, di sini kita akan memilih teknologinya bagaimana, merencanakan kapasitas pabriknya kira-kira bagaimana. Kita akan melayani semua level secara ekonomi atau kita hanya fokus pada segmen tertentu. Perencanaan letak pabriknya, layout pabriknya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya adalah masalah operasional. Masalah operasional ini terkait dengan perencanaan jumlah produksinya, manajemen persediaannya, material requirement planning-nya, pengawasan kualitas produknya. Jadi inti dari pembahasan kita hari ini itu ada 3, penentuan posisi perusahaan, penentuan desain, dan masalah operasional. Itu ya. Nah, kita mulai dari masalah yang pertama, yaitu adalah penentuan posisi perusahaan. Nah, dalam menentukan posisi perusahaan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih strategi produksi. Nah, memilih strategi produksi di sini, kita mulai dari materi bahasan yang kemarin, kajian aspek pemasarannya, segmen pasarnya, posisi pasarnya, terus kelompok usia yang mau dilayani bagaimana, terus kemudian setelah kita melihat potensi pasarnya, baru kita akan memilih, alternatif produk yang mau kita kembangkan, misalkan kita mau mengembangkan produk teknologi dengan fokus sasaran anak remaja usia 17 sampai 25 tahun, misalkan. Nah, setelah kita mempertimbangkan, kalau untuk produk teknologi itu mungkin ada HP, ada televisi, atau yang lain. Nah, kita akan fokus ke mana? Kita lebih familiar dengan HP aja, kayaknya anak-anak remaja lebih suka, lebih tidak terpisahkan dari HP-nya misalkan. Nah, dari situlah setelah kita menyusun alternatif produk, kita akan melakukan kajian aspek keuangannya. Nah, kira-kira nih kalau kita mengembangkan HP baru, bagaimana ya kondisi keuangannya? Apakah masih menjanjikan ROI-nya, imbal hasilnya, terus kemudian biaya-biaya yang diperlukan itu untuk apa saja, bagaimana biaya R&D-nya, dan lain-lain. Nah, disitulah kita tetapkan dalam strategi pemilihan strategi produksi. Yang kedua adalah pemilihan dan perencanaan produk. Nah, pada proses ini kita akan menentukan ide produk dan menyeleksinya. Kira-kira dari produk HP yang kita pilih tadi, kita akan melakukan inovasi apa? Ide produknya, apakah HP-nya yang bisa dilipat lebih kecil, atau HP-nya yang lebih tipis, atau bagaimana? Nah, terus kemudian kita akan melakukan seleksi. Kenapa harus diseleksi? Karena kita harus mempertimbangkan SDM kita memadai enggak, teknologi kita memadai atau tidak, kondisi finansial kita memadai atau tidak. Misalkan kondisi finansialnya tidak memadai, kira-kira ada enggak yang bisa menyumbangkan dananya atau memberikan suntikan modal dan lain-lain. Nah, disinilah kita melakukan proses seleksi. Produk mana yang kira-kira paling realistis untuk kita kembangkan. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat desain produk awal. Setelah kita menetapkannya, produknya HP-nya yang tipis, layarnya lebar, tapi karena kalau tipis layarnya lebar itu kurang praktis sehingga bisa dilipat misalkan. Nah, kemudian kita akan membuat desain produk awalnya. Setelah desain produk awalnya itu kita buat, kemudian kita akan mulai mengurus misalkan hak patennya, merek dagangnya, dan lain-lain. Sambil jalan itu, sambil kita melakukan pengujian. Misalkan HP yang baru diproduksi 10 unit misalkan, kita kasihkan ke beberapa orang yang bersedia menjadi responden. Nah, respondennya itu nanti diminta untuk menggunakan HP kita, terus kemudian diminta untuk memberikan penilaian secara objektif, review,
diminta penilaiannya terhadap fiturnya apa yang kurang, terus kemudian dari segi harganya bagaimana. Nah, biasanya untuk pembuatan prototipe dan pengujian ini melibatkan pihak-pihak tenaga ahli ya. Nah, setelah ini nanti berhasil, barulah kita implementasikan. Langkah implementasi apa? Yaitu pembuatan produk secara massal sesuai dengan jumlah analisis pasar yang sudah kita lakukan seperti pada minggu yang kemarin. Nah, terus kemudian penentuan posisi perusahaan yang ketiga apa? Kalau tadi yang satu adalah pemilihan strategi produksi, yang kedua adalah pemilihan dan perencanaan produk, yang selanjutnya adalah rencana kualitas. Nah, dalam rencana kualitas ini kita akan membedakan dulu nih produknya perusahaan kita itu dalam bentuk barang apa dalam bentuk jasa, karena pendekatannya akan berbeda. Kalau perusahaan kita dalam bentuk produk barang, maka yang menjadi titik poin dalam produk kita yang harus kita pertimbangkan adalah yang pertama, performance-nya, kinerjanya, kira-kira produk kita itu mau buat dalam level apa nih performance-nya. Apakah dia itu bisa fungsinya itu bisa misalkan tahan sampai 8 jam dan sebagainya. Terus kemudian feature. Feature ini merupakan aspek performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasarnya. Kalau HP kan fungsi dasar untuk komunikasi ya, komunikasi. Jadi kalau performance tadi itu fungsi dasarnya. Dia bisa melakukan video call dengan 100 orang dalam waktu 1 jam, baterainya nggak ngedrop dan lain-lain kayak gitu. Itu lebih performasinya karena HP, handphone itu fungsi utamanya adalah untuk komunikasi. Nah, sedangkan feature itu adalah performa tambahan. Contohnya bisa muter musik, suaranya jernih, terus kemudian aspek rasio videonya itu tinggi, terus kemudian radiasinya tidak terlalu sakit kalau di mata dilihat dalam jangka waktu yang lama. Itu lebih kepada feature. Jadi menambah fungsi dasar. Nah, yang selanjutnya adalah reliability. Nah, di situ berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang menjalankan fungsinya dalam periode tertentu dan dengan kondisi tertentu. Misalkan, kalau HP-nya itu digunakan untuk video call, dia bisa digunakan dalam waktu 10 jam misalkan. Kalau digunakan hanya untuk WA-an bisa 12 jam. Kalau misalkan hanya menerima pesan dan membaca pesan aja bisa digunakan 24 jam. Nah, itu namanya adalah reliability. Terus kemudian yang selanjutnya adalah conformance, berkaitan dengan kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi di sini kayak misalkan kita beli komputer, di situ ada spesifikasinya, misalkan prosesor Intel ini, terus kemudian aspek videonya berapa VGA, terus kemudian ada spesifikasi tertentu kan. Nah, masing-masing spesifikasi itu kan digunakan untuk menjelaskan kemampuan dari produk itu. Nah, kira-kira seberapa sesuai spesifikasi yang dinyatakan oleh produsen terhadap kondisi fisik dari produk yang dihasilkan. Itu namanya adalah conformance. Nah, yang selanjutnya adalah durability, yaitu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa pakai barang. Misalkan, oh kalau kita
produksi lampu dia bisa tahan 2 tahun. Gimana kalau sebelum 2 tahun mati? Oh, berarti kita kasih garansi. Sebenarnya garansi itu adalah untuk menjamin durability. Seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah serviceability, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, akurasi memberikan layanan, perbaikan barang, itu serviceability. Jadi kalau kita beli barang kan service centernya ada nggak nih? Nanti kalau ada apa-apa atau butuh penjelasan tentang apa, kayak gitu kan biasanya konsumen. Nah, itu adalah serviceability. Yang terakhir adalah aesthetic, fit and finish. Maaf ya, ini dipisah ya, aesthetic dipisah, fit and finish dipisah. Estetik itu lebih berupa subjektif ya, kayak nilai-nilai estetikanya, oh warnanya itu misalkan pink, terus kemudian berkilau dan lain-lain. Mungkin sebagian orang suka, tapi sebagian yang lain tidak. Itu lebih kepada estetik. Nah, sedangkan fit and finish itu adalah sifat subjektif yang berkaitan dengan perasaan pelanggan mengenai keberadaan produk tersebut. Oh, produk ini bagus dan berkualitas. Oh, produk ini kurang bagus, kualitasnya jelek misalkan. Itu adalah tujuan fit and finish. Nah, selanjutnya mohon maaf ya, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai pemilihan. Kita lanjutkan lagi ya, mohon maaf, tadi ada sedikit gangguan. Yang selanjutnya adalah produk jasa. Nah, untuk produk jasa, kita akan fokus pada 5 hal. Yang pertama adalah reliability. Reliability adalah kemampuan untuk memberikan pelanggan sesuai dengan janji yang ditawarkan. Misalkan, servis di sini mudah, murah, nyaman misalkan. Mudah bisa diakses pesan lewat iPhone misalkan tanpa harus mengantri, murah, bisa dibandingkan dengan produk jasa dari pesaing. Kalau dari pesaing itu lebih murah, kita berani membalikan 2 kali lipat misalkan. Itu adalah reliability. Nah, yang selanjutnya adalah responsiveness. Nah, responsiveness itu adalah respon atau kesigapan karyawan dalam memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan. Jadi, apakah ketika kita datang ke tempat jasanya itu segera dilayani, terus kemudian disambut, ditanya permasalahannya apa, terus kemudian ketika kita menyampaikan masalah itu, mereka bisa menyelesaikannya berapa lama, memberikan solusinya, itu adalah bentuk dari responsiveness. Nah, yang selanjutnya adalah assurance. Ini adalah kemampuan karyawan atas pengetahuan produk secara tepat. Jadi, ini juga berkaitan dengan kualitas keramah tamahan, kehati-hatian, kesopanan. Jadi intinya itu dia memiliki pengetahuan yang memadai terhadap jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, yang selanjutnya adalah perhatian secara individu yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Ini dinamakan empati. Jadi mereka itu perhatian, cepat tanggap, itu adalah bentuk dari empati. Terus kemudian yang terakhir adalah tangible. Tangible di sini lebih kepada sarana dan prasarana yang disajikan oleh perusahaan untuk
memberikan keyakinan yang lebih memadai bahwa perusahaan ini bisa dipercaya. Contohnya ruangan pelayanannya cukup representatif, terus kemudian fasilitasnya misalkan ruangannya ber-AC, terus cahayanya juga pas, terus kemudian kalau dari tempatnya itu juga menyenangkan, misalkan seperti itu adalah bentuk dari tangible. Nah, selanjutnya di sini adalah pemilihan teknologi. Nah, untuk menyusun atau melakukan analisis aspek teknis atau operasi, kita juga harus memilih teknologi. Teknologinya kita pilih yang mana? Padat modal atau teknologi yang padat karya. Nah, di sini apa sih definisinya? Maksudnya adalah kalau kita memilih padat modal, berarti kita harus memiliki aspek finansial yang memadai karena tenaga kerja manusianya sangat sedikit. Lebih banyak didukung oleh teknologi yang canggih, sehingga manusia sebagai operator itu hanya sedikit aja. Nah, sedangkan untuk yang padat karya ini lebih mempertimbangkan banyaknya tenaga yang terserap dalam unit bisnis yang mau kita jalankan. Nah, setelah itu kita akan merencanakan kapasitas produksi. Untuk perencanaan kapasitas produksi, yang pertama, kemarin kan kita udah bahas dulu ya, potensi pasarnya kayak gimana? Apakah memang ada pembeli potensial atau tidak? Nah, kalau pembelinya potensial dan mereka juga didukung oleh sumber daya pendapatan yang memadai, maka kita akan merencanakan produksi itu berapa jumlahnya. Jadi, ketika kita melakukan prosedur penyusunan anggaran, itu dimulai dari perencanaan dulu, baru pada produksi. Nah, di sini untuk kapasitas produksi, kita akan fokus pada skala ekonomi. Yang pertama, untuk skala ekonomi, maka kita akan memaksimalkan produksinya, sehingga kita akan memilih gimana prosedur atau teknik yang harus kita lakukan untuk menekan biaya seminim mungkin. Nah, untuk kapasitas ini secara skala ekonomi itu biasanya digunakan untuk produk-produk dalam skala besar, banyak, dan secara berkesinambungan. Nah, yang selanjutnya adalah fokus facilities. Nah, di situ kalau fokus berarti kita akan mempertimbangkan apa yang kita miliki. Jadi tidak mempertimbangkan gimana menekan biaya seminim mungkin, tapi kita akan fokus kepada segmen mana yang harus kita layani, SDM-nya bagaimana yang kita miliki, teknologinya seperti apa, terus kita akan fokus untuk melayani satu segmen itu saja. Seperti itu. Jadi tidak dalam skala besar, itu tidak. Nah, terus selanjutnya untuk metode pendekatan yang biasanya digunakan dalam rangka optimalisasi pendapatan, jadi ketika kita menentukan, kapasitas produksi kita memaksimalkan kapasitas mesin misalkan. Mesinnya bisa berproduksi 5.000, sedangkan pasar yang tersedia cuma 1.000. Nah, itu kan juga kurang sinkron. Nah, gimana caranya untuk melakukan sinkronisasi antara kapasitas mesin sehingga tidak ada sumber daya yang menganggur, terus bagaimana kita juga memanfaatkan pasar secara optimal sehingga produk yang kita produksi itu bisa diserap oleh pasar. Nah, di sini ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah marginal cost dan marginal revenue. Yang kedua adalah break even point, sudah kita bahas minggu lalu.
Terus yang selanjutnya adalah linear programming. Nah, gimana caranya kalian melakukan penyusunan penghitungan marginal cost atau marginal revenue atau BEP atau linear programming ini, nanti bisa dicek referensinya ya, di buku referensinya ada, jadi di situ sudah digambarkan bagaimana prosesnya untuk memaksimalkan pendapatan dengan pendekatan itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan lokasi usaha. Nah, dalam menentukan lokasi usaha, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, jenis usaha yang dijalankan. Usaha apa? Apakah tadi produknya berupa barang atau produknya berupa jasa? Nah, terus kemudian pertimbangan yang kedua adalah jarak pasar atau konsumen. Kira-kira usaha kita itu mau kita posisikan lebih dekat dengan pasar atau konsumen, apakah kita mencari lahan yang kira-kira itu secara ekonomis menguntungkan bagi perusahaan. Nah, ini pun juga harus berkaitan dengan penilaian yang pertama, misalkan usaha bidang pelayanan internet. Dia nggak perlu dekat sama konsumen, misalkan towernya harus didirikan di sampingnya rumahnya konsumen, kan enggak. Dia bisa akses di mana saja. Oh, karena bisa akses di mana saja, oh berarti saya akan mencari lahan yang kira-kira ekonomis dan sesuai representatif untuk usaha kita. Kalau misalkan enggak, usahanya misalkan jualan es batu misalkan. Kalau es batu yang dijual, pabrik esnya kalau terlalu jauh kan mencair. Maka, seharusnya pabrik es itu dekat dengan konsumen. Jadi ini juga menjadi pertimbangan ya. Terus kemudian jarak dengan akses bahan baku. Bahan bakunya kira-kira jauh apa dekat? Terus kemudian bahan bakunya itu mudah basi atau enggak? Seperti itu harus kita pertimbangkan. Yang selanjutnya adalah tenaga kerjanya. Kira-kira tenaga kerjanya ada apa tidak, mencukupi atau tidak di daerah itu. Misalkan kita butuh tenaga kerja dengan level lulusan SMK, tapi kita mendirikan pabriknya di sekitar universitas, itu juga tidak relevan. Jadi kita harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah ketersediaan sarana prasarana. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Kenapa? Karena ketika produk kita sudah selesai diproduksi, kita akan melakukan distribusi. Masih ingat kan? Yang kemarin kita bahas mengenai marketing mix, di situ ada produk, kemudian tempat, distribusi, promosi. Nah, distribusi juga memerankan hal yang penting dalam kesuksesan bisnis kita, sehingga kita harus mempertimbangkan juga ini sarana dan prasarananya harus memadai. Jangan sampai, lahannya di tempat di kota X itu murah, sekian hektar cuma 100 juta. Terus kemudian dekat dengan bahan baku, tapi ternyata untuk ke sana tidak bisa dilewati jalur darat, harus pakai pesawat misalkan, itu juga sama saja nggak relevan gitu. Terus kemudian jarak dengan pusat pemerintahan, kenapa itu penting? Mungkin untuk merencanakan untuk dokumentasi, pengurusan legal hukum, dan lain-lain. Terus kemudian melakukan ekspansi, kondisi adat, budaya, sikap masyarakat, dan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan metode penilaian lokasi. Oke, kita break sebentar ya. Asyhadu an la
Halo, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf, tadi masih azan karena kebetulan waktu pembelajaran kita itu terpotong sama waktu sholat zuhur, sehingga saya break sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya pembahasan kita. Nah, di sini kita akan lanjutkan pada metode penilaian lokasi. Nah, untuk metode penilaian lokasi di sini kita akan menilai beberapa alternatif. Untuk metodenya ada 3 metode. Yang pertama adalah penilaian hasil value. Untuk penilaian hasil value di sini kita akan menilai itu dari beberapa hal ya. Yang pertama pasarnya, kemudian bahan bakunya, kemudian transportasi dan tenaga kerja, ataupun aspek lain. Nah, di sini kita akan mempertimbangkan itu skala poin. Jadi kayak kalau misalkan kalian bikin survei, kondisi pasar bagus, kurang bagus, sangat bagus, atau cukup bagus, atau tidak bagus kayak gitu. Nah, jadi hanya skala penilaian saja di sini kita tidak mempertimbangkan berapa rupiah menguntungkannya kayak gitu. Nah, terus kondisi bahan baku. Bahan bakunya dekat, kurang dekat, apa sangat dekat kayak gitu. Transportasinya gimana sarana prasarana yang tersedia. Habis itu tenaga kerjanya seperti apa. Nah, itu untuk penilaian menggunakan hasil value. Dari semua nanti di rata-rata kira-kira lokasi yang paling tinggi dapat nilainya itulah yang akan kita pilih menjadi lokasi usaha. Yang kedua, kita menggunakan metode perbandingan biaya. Nah, untuk metode perbandingan biaya, kita akan melakukan evaluasi berapa biaya bahan bakunya, di kota A berapa, di kota B harganya berapa, di kota C harganya berapa. Nah, selanjutnya adalah biaya bahan bakar dan listriknya, biaya operasinya, biaya umum, dan lain-lain. Seperti itu. Kita akan membandingkan dari semua biaya yang ada, itu yang paling rendah lah yang kita pilih. Kalau di sini sudah menggunakan pertimbangan jumlah rupiah. Nah, yang selanjutnya adalah analisis ekonomi. Apa sih bedanya analisis ekonomi dengan perbandingan biaya? Kalau menggunakan perbandingan biaya, kita hanya fokus pada biaya operasional atas pembuatan produk yang akan kita jual. Tapi kalau misalkan analisis ekonomi, dia juga mempertimbangkan aspek ekonomi di lingkungan sekitar lokasi. Contohnya apa? Biaya sewa, tenaga kerja, pengangkutan. Yang ini ada sih di biaya perbandingan biaya. Nah, yang tidak ada contohnya adalah pajaknya. Kira-kira bagaimana? Itu tidak diperhitungkan dalam metode perbandingan biaya. Perumahannya seperti apa? Sikap masyarakatnya kayak gimana? Keamanannya bagaimana? Apakah sering longsor misalkan atau sering terjadi bencana alam? Maka kan lokasi itu akan sangat berisiko kalau mau kita jadikan sebagai proyek usaha kita. Terus sikap masyarakat adatnya, misalkan masyarakat menolak, apa sering kerusuhan, itu kan juga salah satu pertimbangan yang harus kita masukkan dalam analisis ekonomi. Jadi di sini skupnya akan lebih luas. Nah, selanjutnya kita akan mengevaluasi tata letak atau layout pabrik. Nah, untuk layout pabrik di sini sebenarnya adalah bagaimana kita menempatkan mesin-mesin untuk produksi sehingga mencapai titik yang paling optimal, efektif, efisien, dan ekonomis. Nah, kita akan bisa memilih beberapa layout. Jadi di sini ada disajikan beberapa layout sehingga kita akan mempertimbangkan produknya kita tuh apa ya, kira-kira layout apa yang cocok dengan produk yang mau kita kembangkan. Yang pertama adalah posisi tetap.
Untuk layout posisi tetap atau fixed position di sini produknya itu tetap di tempat, tapi yang bergerak itu adalah alat-alat produksinya. Misalkan ini pembangunan gedung, gedungnya kan tetap aja di situ. Tapi yang berpindah apa? Misalkan buldosernya, terus eskavatornya, terus kemudian mesin truk molnya, dia akan berpindah tempat mengikuti pengerjaan proyek tersebut. Itu contoh dari pabrik dengan posisi tetap layoutnya. Terus kemudian layout orientasi proses. Di sini layout pabrik didasarkan pada proses produksi barang atau pelayanan jasa. Jadi, biasanya layout jenis ini digunakan secara bersamaan menangani suatu produk atau jasa yang berbeda. Contohnya apa? Layanan rumah sakit. Di situ kalau rumah sakit kan ada yang ingin bertemu dokter, ingin menebus obat, atau ingin general check up aja, sebenarnya posisinya dia tidak sakit, maka di situ lebih cocoknya kepada orientasi proses. Terus kemudian bisa juga kita menggunakan tata letak kantor. Maksudnya apa? Peralatan kerja dan tempat diperuntukkan untuk perpindahan informasi saja. Sehingga kalau misalkan ada pergantian shift dan lain-lain itu akan semakin mudah. Contohnya apa? Layanan customer service-nya provider data seluler misalkan, kayak providernya Telkomsel atau kemudian XL dan lain-lain. Di situ kan ada CS-nya ya, CS-nya kan nggak mungkin tuh bekerja 24 jam. Nah, tapi kita sebagai pengguna ketika ada komplain apa langsung nelpon CS kan kapanpun dan jam berapapun kan bisa. Nah, disitulah ada perpindahan shift itu yang fleksibel, maka dia bisa menggunakan tata letak kantor. Yang selanjutnya adalah tata letak pedagang eceran. Gimana maksudnya layout pabrik dengan tata letak pedagang eceran ini? Maksudnya ini pengaturan dan alokasi tempat serta arus bermacam-macam produk dan barang itu lebih banyak barang yang dipajang sehingga penjualannya itu bisa semakin optimal. Jadi pabriknya itu setelah proses produksi mereka itu lebih kayak window kayak kaca, jendela kacanya itu akan lebih banyak sehingga memungkinkan untuk produk-produk itu dipajang. Sehingga ketika ada misalkan ini kan kondisi jalan raya, terus di sini tuh ada sepanjang jalan ini adalah etalase untuk memamerkan produk-produk, sehingga ketika ada orang lewat, "Oh bagus ya produknya itu," terus pengen beli, "Itu perusahaan apa toh? Produknya tipe apa toh?" Kayak gitu. Itu adalah tata letak dengan desain pedagang eceran. Jadi di sini nanti untuk pemameran produk berkeliling misalkan, terus yang tengah ini baru untuk produksi. Ada juga tata letak gudang. Nah, layout ini ditujukan untuk efisiensi penyimpanan gudang, sehingga dia lebih memaksimalkan pemanfaatan ruang gudang. Jadi, nanti proses produksinya itu lebih lebih luas tata letaknya itu untuk bagian penyimpanan. Karena dia memaksimalkan letak gudang. Ada juga tata letak produk. Nah, kalau di sini layout yang produk ini mencari pemanfaatan personal dan mesin yang terbaik dalam produksi yang berulang-ulang dan berlanjut kontinu seperti perakitan mobil kayak gitu kan dari awal sampai akhir dia prosesnya berulang-ulang, maka ini lebih condong kepada tata letak produk. Nah, materi kita yang terakhir adalah manajemen persediaan. Nah, untuk mencapai optimalisasi
operasional kegiatan perusahaan, maka stok atau persediaan itu tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kenapa? Kalau persediaannya terlalu banyak, maka nanti khawatirnya banyak kas atau sumber daya yang mengendap di persediaan itu, sedangkan persediaannya tidak kunjung dipakai sehingga ada biaya gudang, ada biaya pemeliharaan persediaan, itu semakin tidak optimal, banyak terjadi pemborosan. Maka dari itu biasanya perusahaan-perusahaan atau entitas bisnis menentukan jumlah persediaan itu seminimum mungkin, tapi tidak juga persediaannya itu minim sekali sehingga kalau sewaktu-waktu ada pesanan itu bingung, harus ngorder lama waktunya, akhirnya menolak pesanan, itu pun juga tidak ekonomis. Nah, gimana untuk mengoptimalkan itu, kita harus menentukan jumlah ordernya, persediaan yang disimpan di gudang itu berapa. Nah, biasanya untuk menentukan jumlah order, kita bisa menggunakan rumus EOQ, Economic Order Quantity, di mana jumlahnya atau rumusnya adalah akar dari 2 kali demand dikali OC. OC itu adalah ordering cost atau biaya pemesanan. Nah, dibagi dengan CC. CC itu adalah carrying cost atau biaya penyimpanan. Jadi 2 kali dikalikan permintaan, demand, dikalikan dengan ordering cost, biaya pemesanan, dibagi dengan biaya penyimpanan. Nah, di sini ketika kita mau menyimpan, itu kita juga harus mempertimbangkan safety stock-nya. Kapan kita kira-kira harus melakukan order kembali atas persediaan barang tersebut. Nah, pertimbangan safety stock itu adalah yang pertama, penggunaan bahan baku rata-rata, yang kedua adalah faktor waktunya, kemudian biaya yang digunakannya. Kita akan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Misalkan, oh biasanya kalau sekali produksi kita akan membutuhkan 20 unit misalkan. Oh, berarti safety stock-nya adalah 20 unit. Itu bisa juga, atau bisa juga perusahaan menetapkan, oh safety stock-nya berdasarkan pengalaman itu sebaiknya 2 kali jumlah produksi. Bisa berarti 2 kali 20. Ini tergantung dari pengalaman dan kebijakan perusahaan. Seperti itu. Terus kemudian kita juga akan mempertimbangkan berapa lama ya kira-kira, kapan ya saya harus order lagi, kita akan mempertimbangkan reorder point. Nah, reorder point ini rumusnya di demand yang diharapkan, jadi jumlah yang diharapkan mau dipakai, ditambah dengan safety stock selama tenggang waktu tertentu. Maksudnya apa? Jadi misalkan gini, ROP atau reorder point, misalkan dalam 3 hari, misalkan dalam 1 hari kita membutuhkan 2 drum, 2 tong susu untuk membuat misalkan mentega atau margarin misalkan, atau membuat keju. Nah, terus kemudian ketika kita melakukan pemesanan, kita memerlukan waktu 3 hari nih perjalanan susunya itu, misalkan dari Semarang sampai ke Madiun itu membutuhkan waktu 3 hari. Berarti berapa reorder point-nya? Berarti 2 drum dikalikan 3 hari. 2 kali 3, 6 drum. Jadi ketika stok di gudang itu, susu itu tinggal 6 tong, maka kita harus segera melakukan pemesanan kembali. Itulah yang dimaksud dengan reorder point.
Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah inventory system. Sistem tersedianya kita bagaimana? Mau menggunakan FIFO, LIFO, atau yang lain. Terus kemudian material requirement planning. Jadi MRP ya, jadi biasanya ini sudah dikembangkan dalam satu sistem tertentu, ada yang dinamakan dengan MRP, kita bisa tinggal memasukkan berapa jumlah order minimumnya, EOQ-nya, berapa safety stock-nya, berapa reorder point, mereka nanti akan secara spesifik akan menghitungkan bagi kita sistemnya. Terus kemudian itu untuk MRP ini skemanya dia lebih fleksibel ya dibandingkan dengan menggunakan EOQ atau yang lain. Kalau EOQ kan rumusnya udah baku pasti kayak gitu. Tapi kalau MRP ini misalkan sewaktu-waktu oh tiba-tiba ada yang pelanggannya nambah atau yang mesen, itu kita bisa sesuaikan dalam sistem. Oke, itu materi untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam saya menyampaikan. Mohon maaf juga karena kalian sudah menunggu untuk rekaman saya hari ini. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar dimanapun dan kapanpun kita berada. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.